Di video saya sebelumnya tentang mind programming, saya mengatakan bahwa segala tindakan kita, perilaku kita, hasil yang kita peroleh, atau apapun output yang kita terima dalam hidup kita itu semuanya berawal dari pikiran kita. Sayangnya, banyak sekali orang yang tidak memahami cara kerja pikirannya sendiri, sehingga tak jarang mereka sulit untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, karena dia tidak menyadari dari pikirannya sendirilah yang secara tidak langsung menyabotase kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Arisani Setiono, seorang peak performance coach dan juga beliau seorang hipnoterapis, dia mengatakan bahwa 90% kesuksesan dalam hidup manusia itu berawal dari pikirannya dia sendiri. Jadi, salah satunya adalah bagaimana seseorang merespon setiap kejadian dalam hidupnya. Jadi, contoh misalkan ketika ada sebuah kejadian di mana seseorang itu ditipu partner bisnisnya. Ada satu sisi yang menganggap bahwa mungkin saya nggak bakat berbisnis. Toh bukti saya ditipu sama teman saya sendiri, sama partner saya sendiri. Ada lagi yang menganggap bahwa, oh enggak, ini adalah ongkos belajar untuk saya supaya bisa lebih bijaksana dan berhati-hati ke depannya dalam memilih partner bisnis. Di dalam diri setiap manusia, termasuk saya, itu ada dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Dan sayangnya, pikiran itu tidak bisa netral. Pikiran itu memihak pada satu sisi, dan sisi mana yang kita kembangkan, itulah yang menjadi realita dalam hidup kita. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa tahu sisi yang kita kembangkan? Cukup melihat efek dari pemikiran itu sendiri, yaitu kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengalami segala sesuatu yang tidak memberdayakan, berarti kita memelihara sesuatu yang negatif, sisi yang negatif dalam diri kita. Dan begitu pula sebaliknya, kalau misalkan dalam hidup kita ternyata memberdayakan kita ke tempat yang kita inginkan, berarti kita memelihara segala sesuatu yang positif yang dominan dalam diri kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa menguasai pikiran kita? Jadi landasan yang paling penting yang harus dimiliki setiap manusia adalah tanggung jawab. Banyak sekali orang tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mereka cenderung mengkritik, mengeluh, menyalahkan keadaan, mencari pembenaran atas dirinya, dan juga selalu mencari alasan dalam hidupnya sehingga secara tidak sadar mereka menyabotase kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Berikutnya adalah menjadi orang kunci. Jadi, saya sudah beberapa kali membahas tentang menjadi orang kunci, tapi saya tidak bosan karena ini penting sekali. Selain sikap tanggung jawab yang harus dimiliki adalah menjadi orang kunci. Menjadi orang kunci itu berarti kita memegang kendali atas diri kita apapun kondisinya. Jadi ketika seseorang tidak menjadi orang kunci, mereka cenderung dikendalikan oleh orang lain atau keadaan. Pertanyaannya adalah, kamu dikendalikan oleh keadaan atau justru kamu yang mengendalikan keadaan?